Halo, nama saya Manuel Benazir Datan dari kelas 11 IPS. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang demand pull inflation dan cost push inflation. Sebelum masuk ke topik yang akan dibahas, kita harus tahu dulu apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Namun, kenaikan pada harga barang biasanya bersifat sementara. Inflasi sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah penyebab. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation merupakan inflasi yang terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap barang. Sedangkan cost push inflation merupakan inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi yang berimbas pada naiknya harga barang. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu tentang demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang lebih besar daripada penawaran barang, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Supaya keseimbangan terjadi, maka harga barang harus dinaikkan. Meningkatnya anggaran belanja negara dan ekspansi bisnis juga dapat meningkatkan permintaan barang secara keseluruhan. Inflasi ini juga dapat terjadi jika pajak diturunkan atau konsumen enggan menabung dan suka membeli barang lebih banyak. Kita lihat kurva demand pull inflation berikut ini. Berdasarkan kurva tersebut bisa dilihat bahwa permintaan barang naik sementara penawaran tetap, kemudian kurva mengalami pergeseran dan harga barang mengalami kenaikan. Dan bisa kita pahami bahwa kurva di atas menjelaskan tentang bergesernya agregat demand 1 atau AD1 ke kanan atas menjadi agregat demand 2 atau AD2. Dengan asumsi kurva penawaran agregat supply atau AS tetap, pergeseran AD1 ke AD2 menyebabkan naiknya harga barang atau price level yang akhirnya memicu inflasi. Kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu cost push inflation. Kenaikan harga-harga faktor produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi mendorong produsen untuk menaikkan harga jual di setiap titik produksinya. Kenaikan harga jual ini akan mengakibatkan keseimbangan pasar berubah, di mana harga sekarang menjadi lebih mahal dibandingkan keseimbangan sebelumnya. Kita lihat kurva cost push inflation berikut ini. Berdasarkan kurva tersebut bisa dilihat bahwa jumlah produksi turun karena biaya produksi naik sementara permintaan tetap, kemudian kurva mengalami pergeseran dan harga barang mengalami kenaikan. Dan bisa kita pahami bahwa kurva di atas menjelaskan tentang bergesernya agregat supply 1 atau S1 ke kiri atas menjadi agregat supply 2 atau AS2. Dengan asumsi kurva permintaan agregat demand atau AD tetap, pergeseran AS1 ke AS2 menyebabkan naik harga barang atau price level yang akhirnya memicu inflasi. Sekian sedikit pembahasan dari saya kali ini mengenai demand pull inflation dan cost push inflation. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.